Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul karim. Hadirin sidang salat Aidil Adha wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kumpulan nikmat yang tiada tara kepada kita. Yang utamanya tentunya bagaimana Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan juga Islam. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Allah juga masih menganugerahkan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Karena ada saudara kita di luar sana yang Allah berikan fisik yang sempurna, raga yang prima, tetapi Allah tidak karuniakan kepadanya iman ataupun Islam. Atau ada juga yang Allah masih tiupkan iman dan Islam di dalam dada mereka, tetapi Allah tidak karuniakan kepadanya nikmat sehat ataupun nikmat sempat. Dan yang paling menyedihkan adalah mungkin kita mempunyai sahabat, saudara, atau bahkan keluarga kita yang di tahun kemarin masih berada di tengah-tengah kita untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, untuk bersama-sama menjalankan sholat Aidil Adha. Akan tetapi di tahun ini Allah tidak sampaikan umurnya untuk kembali menjumpai Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu, kita yang hadir di sini merupakan manusia-manusia terpilih, manusia-manusia pilihan yang Allah berikan kesempatan untuk kembali menjumpai Hari Raya Kurban. Oleh karena itu, semua kumpulan nikmat ini sudah selayaknya kita syukuri, karena Allah telah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat ke-7, La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Apabila kita seorang manusia ini kita mampu mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah berjanji akan melipat gandakannya. Akan tetapi wala in kafartum, apabila kita kufur, inna adzabil lasyadid, sungguh azab yang Allah ancamkan itu sangatlah pedih. Kemudian salawat ring salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan tentunya juga kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir sini kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita kembali menjumpai Hari Raya Idul Adha atau yang biasa kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Pada hari ini terdapat salah satu ibadah khusus yang Allah syariatkan untuk kita kerjakan, yaitu ibadah kurban. Ada beberapa hikmah ataupun keutamaan yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban. Hikmah yang pertama, ibadah kurban merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat terpendek di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Seberapa banyak? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmatku, walaupun engkau berandai-andai, dedaunan yang ada di dunia ini engkau jadikan kertasnya, ranting-ranting di seluruh pohon engkau jadikan penanya, dan air di samudra yang luas engkau jadikan sebagai tintanya. La tuhsuha. Tidak akan pernah mungkin kita untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian di firman lain di surat An-Nahl 53, Allah juga kembali menegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala sesuatu kenikmatan yang kamu rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Maka, jawabannya adalah lanjutan dari ayat pertama yang khotib bacakan tadi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, kemudian berkurbanlah. Alhamdulillah, pagi ini ringan kaki kita melangkah, tangan kita terayun untuk menuju ke lapangan ini, guna menjalankan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah. Ini merupakan salah satu upaya rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat dan atas nikmat hidup yang telah Allah berikan. Akan tetapi, tidak cukup dengan sholat Idul Adha saja, tidak terbatas dengan sholat fardu saja, tetapi Allah juga perintahkan kita untuk berkurban sebagai tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, utamanya atas nikmat harta yang Allah cukupkan, bahkan Allah lebihkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang kedua, kurban merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita mengenai keikhlasan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demi ketaatannya kepada Allah, Nabi Ibrahim rela mengorbankan harta yang paling ia cintai, apa yang paling ia sayangi, dengan mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Seorang putra yang sudah sangat dinantikan kehadirannya. Siang dan malam beliau bermunajat kepada Rabb-Nya, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Namun ketika anak itu telah datang, selagi eratnya berkasih sayang, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggupkah ia mengalahkan rasa cintanya kepada seorang anak dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sanggupkah ia mengorbankan apa yang paling ia cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, la tanalu birrah, sungguh kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tungfiku mimma tuhibbun, sebelum engkau memberikan apa yang paling kamu cintai. Dan Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Lantas, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu lulus dari ujian ini atau tidak? Apakah kita mampu mengalahkan
rasa cinta kita kepada harta demi rasa cinta kita kepada Allah? Sanggupkah kita mengalahkan nafsu cinta dunia demi ketaatan kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta anak kita. Allah Ta'ala tidak meminta jantung hati belahan jiwa kita, karena Allah tahu pasti kita tidak akan sanggup. Dan Allah tahu itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sebatas dengan kemampuannya. Maka dari itu Allah hanya meminta apa yang kita mampu saja. Allah hanya meminta sedikit dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai tanda bukti kepatuhan dan ketaatan kita kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang ketiga, ibadah kurban mempunyai keutamaan dan balasan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Bikulli sya'aratin hasanah." Sesungguhnya pada setiap bulu hewan kurban itu terdapat kebaikan atau pahala. Bisa jadi ini adalah makna kiasan atau makna yang sesungguhnya. Pada intinya, Rasul ingin mengungkapkan betapa besarnya pahala berkurban. Karena setiap dari kita tidak ada yang sanggup untuk menghitung seberapa banyak bulu yang ada pada hewan kurban itu. Kemudian dalam hadis lain yang masih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Sungguh ketika nanti hari kiamat, hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, cakar-cakarnya, dan bulu-bulunya. Kemudian dia akan menjadi saksi dan memberi pertolongan kepada orang yang berkurban itu." Ketika hewan kurban disembelih sebelum darah jatuh ke tanah, maka rahmat dan ridho Allah lebih dulu sampai. Ampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan lebih dulu tercurah kepada orang-orang yang berkurban itu. Oleh karena itu, berbahagialah bagi orang-orang yang di tahun ini mampu berkurban, dan merugilah bagi orang-orang yang menunda untuk berkurban padahal sebenarnya dirinya mampu. Karena kita tidak tahu apakah di tahun depan Allah masih berikan kesempatan kita untuk kembali menjumpai hari raya Idul Adha atau tidak. Maka dari itu, hilangkanlah keraguan-raguan dari hati kita. Buang jauh-jauh pemikiran yang menganggap bahwa kurban akan mengurangi harta benda kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji melalui firman-Nya, Quran Surat Saba 39, "Dan apa yang telah kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki." Kemudian Rasulullah juga telah menjamin melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatu mimmal." Dan sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Itulah jaminan dari Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan lebih baik sesuai dengan apa yang telah dia sedekahkan. Bagi kita yang di tahun ini sudah terdaftar di panitia untuk berkurban, alhamdulillah, semoga Allah istiqomahkan di tahun-tahun berikutnya. Dan bagi yang belum, padahal dirinya mampu, maka ingatlah peringatan dari Rasulullah. Dan barang siapa yang mampu berkurban dan mempunyai kelapangan rizki, tetapi dia tidak melakukannya, maka jangan sekali-kali kalian mendekati tempat-tempat sholat kami. Keras dan tegas ancaman dari Nabi. Dan bagi kita yang ingin tetapi belum mampu untuk berkurban, maka setidaknya niatkan dalam hati dengan tulus bahwa kita benar-benar ingin berkurban. Kemudian kita berupaya sedikit demi sedikit menyisihkan rezeki kita menabung, dan semoga di tahun berikutnya kita bisa berpartisipasi dalam ibadah kurban. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan rezeki kepada kita, serta melembutkan hati kita untuk bisa berkurban, berinfak, bersedekah, dan berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.